before we start studying, let's pray together. Pray begin. Oke, yang pertama ada Alifadin Fadlia. Kemudian ada Alif Diana Moza. Anggun Zahwa Ramuna. Aulia Maisyarani. Kemudian ada Astia Utami. Baik Amelia Syahrani. Baik Najwa Nandina E. Fitria Rahmatul. Khaleda Fitria Ramadhani. Hadir. Hendy Septia Ningsih. Latifa Zahra. Leona Aida Ardifa. Mami Nasya Akasa. Nindya Matisa Utami. Nurel Andini. Najwa Aulia Zulfa Sari. Fatia Nuri Izati. Salsabila Nurasa Nurasti Putri. Sukma Permata Nyani. Tasya Opionita Pakaya. Tasya udah ya. Widya Lestari. Zaitun Alwiya. Baik, alhamdulillah ya, semuanya masuk. Tidak ada yang tidak masuk hari ini. 20 buah. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa? Pidato. Kemudian apa lagi? Kaidah perbahasan. Ya. Oke, sekarang ibu tanya nih. Bagian struktur dalam teks pidato persuasif itu apa saja? Penutup. Apa saja isi dalam pembuka? Kemudian bagian isinya. Yang pertama ada pernyataan posisi atau bagian pembukanya. Ya, kalian mengenalkan apa yang akan kalian sampaikan nantinya. Kemudian argumen, ya alasan-alasan atau bukti untuk memperkuat apa yang kalian sampaikan. Ya. Kemudian yang terakhir itu bisa dikatakan sebagai simpulannya. Ya. Kemudian bagian yang struktur yang ketiga. Isinya kita lancar dalam memproduksi atau menyusun ya sebuah teks pidato persuasif. Jadi tadi sudah disampaikan ya yang kalian sudah pelajari, ada yang bagian strukturnya ya, kemudian ada bagian kaidah perbahasan. Oke, satu orang coba apa saja isi dari kaidah perbahasan apa saja? Sebutkan coba 2 atau 3 yang mencirikan dalam satu teks pidato persuasif. Oke, silakan satu orang saja. Halo. Coba yang di depan. Ayo minta. Silakan. Ya, silakan apa saja isi apa namanya apa saja yang mencirikan dari
lagi kebahasannya. Sebutkan 2 atau 3 saja. Yang pertama konjungsi, ya penggunaan konjungsi. Kemudian apa lagi? Terus kata depan, kata sambung, Konjungsi. Oke, yang lain apa lagi? Selain penggunaan konjungsi ada apa juga? Apa? Kalimat persuasif, benar sekali ya. Karena kita maksud untuk pidato persuasif, apa artinya persuasif dulu? Oke, good job. Ya, satu lagi coba. Apalagi selain menggunakan kalimat persuasif, kemudian penggunaan konjungsi, apalagi satu lagi? Mana? Boleh lebih besar suaranya, tidak terdengar, jangan malu-malu ya. Apa nak? Pak? Tidak terdengar suaranya, terlalu lembut, seperti kapas. Yo, satu lagi. Sudah ada? Ya. Kemarin kan kalian sudah membahas tuh, yang sudah mencari menganalisis apa saja kaidah kebahasan dalam tes pidato persuasif. Coba 131 penggunaan konjungsi tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua ada kalimat persuasif. Yang ketiga menggunakan kata-kata atau kalimat ya. Yang apa namanya, yang perasaannya ya, ada yang menggunakan perasaan seseorang ya, itu yang akan kita belajar. Kemudian apa saja sih manfaat kita belajar pidato persuasif ini? Kita belajar wawasan, wawasan, kemudian melatih percaya diri ya, luar biasa ya. Itu adalah salah satu manfaat yang bisa kita ambil. Kenapa kita belajar pidato persuasif? Baik, kita akan melanjutkan ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar untuk langkah-langkahnya ya. Sebelum itu, nah jadi yang akan kita capai di sini yang kalau kemarin itu 3.4, tapi kalau untuk hari ini kita akan melaksanakan KD 4.4 yang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk kalinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik merancang rangka teks pidato berdasarkan struktur pidato persuasif ya, yang sesuai dengan tema yang sudah dipilih nanti. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks pidato persuasif berdasarkan kerangkanya dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan pidato persuasif secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan, gestur, suara, sikap dengan baik. Jadi yang itu yang akan kita capai untuk hari ini. Yang pertama bagian tujuannya ya, ada 3 nanti. Yang pertama kalian akan membuat kerangkanya ya. Kemudian yang pertama dan yang kedua kita akan menyusun pidato sesuai dengan kerangkanya. Kemudian yang terakhir itu kita akan menyajikan pidato persuasif secara lisan. Jadi nanti ada yang mewakili kelompoknya ya. Baik. Untuk penilaian seperti biasa kita akan menilai secara berkelompok dan juga ada penilaian secara mandiri. Kalau secara berkelompok itu nanti ibu akan menilai kerjasamanya bagaimana ya, kemudian bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompoknya. Kalau secara individu bagaimana nanti kalian bekerja sama ya, sikapnya, kemudian tutur katanya apakah bisa diajak kerjasama atau tidak oleh temannya. Jadi itu untuk penilaiannya ya, ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Keterampilan ini dari proyek yang akan kalian buat nanti ya. Baik, kalau sudah boleh kalian lihat di situ ada gambar apa di depan? Orang yang sedang berpidato ya. Biasanya orang yang berpidato itu di mana dia tempatnya? Di tempat umum ya. Benar sekali yang anak-anak katakan bahwa memang pidato itu biasanya di depan umum ya. Pernah kalian mendengarnya? Pernah mendengar orang yang berpidato? Pernah berpidato juga? Ya, ada kegiatan kita yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan umum ya, sebagai oratornya, sebagai yang pembicaranya ya. Kalau yang mendengarkan itu namanya siapa? Yang mendengarkan. Baik, jadi itu untuk yang berpidato ya.
Oke, lanjut. Nah, jadi kita akan langsung ke bagian langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Ya, jadi langkah yang pertama. Nah, di sini ada yang pertama, Ibu Guru gambarkan sesuai dengan yang ini. Yang pertama itu akan pelajari topik. Jadi kalian akan menentukan topik atau temanya nanti. Kemudian yang kedua itu ketahui tujuannya. Tujuan kita berpidato itu apa? Isinya nanti itu apa? Kemudian kenali audiensinya. Ya, ini penjelasannya. Jadi yang pertama itu pilih topik. Topik bisa diambil dari masalah yang aktual, misalnya pendidikan, kesehatan, teknologi, sosial maupun budaya. Ya, contohnya misalnya Ibu Guru akan mengambil topiknya berkenaan dengan daur ulang sampah misalnya. Ya, jadi Ibu Guru akan mengambil topik sampah misalnya. Oke, setelah kita menentukan topiknya atau temanya nanti, nah, tuliskan tujuannya. Ya, jadi tujuan ini penting ya karena berisi hasil akhir yang ingin dicapai. Apa yang akan kalian capai ketika kalian menyampaikan pidato itu? Ya, misalnya saja di sini Ibu Guru menuliskan tujuannya agar audiensi setuju dengan program daur ulang sampah. Ya, itu yang contohnya. Yang ketiga, kalian akan membuat kerangka teks. Ingat, kerangka teks itu sangat membantu kita dalam membuat teks pidato, ya, terutama bagian strukturnya. Kita membuat kerangkanya dulu, yaitu bagian yang pertama bagian pembukaan, kita rancang dulu, ya. Kemudian yang kedua bagian isi, dan yang terakhir itu bagian penutup. Nah, itu kita membuat kerangkanya dulu, baru nanti kita tulis secara utuh, ya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, apa saja tadi strukturnya? Pembukaan topik. Oke, kemudian yang kedua? Tujuan. Buat pidato di rumahnya, misalnya tentang maulid, siapa saja pendengarnya nanti? Ada orang-orang tua misalnya, ya. Kemudian ada juga ini, ya. Nah, jadi ini ketahui audiensi, siapa saja audiensinya, latar belakang pendidikannya, kemudian berapa rentang usianya ini juga diperlukan karena nanti sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang akan kita sampaikan ketika kita berpidato. Jangan sampai kata-kata yang terlalu tinggi, nanti mereka tidak mengerti karena mereka belum sekolah misalnya, ya. Nah, oke, itu saja untuk langkah-langkahnya. Baik, langsung saja kita bagi kelompok ya. Jadi karena ini 22 orang, isinya nanti ada yang 5 dan ada yang 4. Ibu minta hitung ya, berhitung. Berarti ada 4 kelompok, ada yang isinya 4, ada yang isinya 5. Nanti silakan nak. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Yang depan nak. 3. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. 2, 3, 4. 1, 2. Oke, yang 1, 2 nanti berarti yang 1, 2 itu 5 orang ya. Isinya boleh langsung saja kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Oke, silakan langsung duduk dong, jangan semangat nih.
Coba. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Benar ya, ikuti yang ibu guru katakan. Jangan yang ibu ikuti yang ibu guru lakukan. Ya yang dikatakan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kakak suka hati pegang hidung. Pegang hidung. Kalau berarti yang salah, kita akan memberikan punishment ya. Ada hukumannya kalau yang sekarang. Oke, langsung. Yang ibu guru saja yang ngomong ya. Kalian cukup mengikuti gerakannya. Oke. Kalau kau suka hati pegang pundak. Ada yang salah? Kalau kau suka hati pegang bibir. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang telinga. Kalau kau suka hati pegang bibir. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang temannya. Kok kalian fokus semua sih, gak ada yang salah nih. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita. Oke, semuanya fokus ya, tidak ada yang fokus. Oke, silakan sekarang tentukan kelompoknya. Tentukan kelompoknya ya. Jadi ketua kelompok silakan adu kalau kalian sudah tentukan ketua kelompoknya maju untuk mengambil amplop misteri. Nanti di dalam amplop ini ada temanya, ada tema pidato. Kemudian nanti kalian akan membuat pidato sesuai dengan arahan di dalam amplop ini. Silakan maju ke dua kelompoknya dan ambil satu-satu. Ambil sama amplop juga. Amplopnya juga ambil. Yang nomor terakhir siapa? Oh iya, nomor kelompoknya benar ya. Oke, jadi di dalam saha itu terdapat bahan ya, bahan untuk membuat sebuah pidato ya. Di situ ada bahannya. Ibu guru akan membagikan LKPD-nya. Jadi setiap peserta kelompok itu nanti membuat rangkanya dulu di bagian sini ya, apa saja rangkanya, bagian pembuka, kemudian bagian isi dan bagian penutupnya. Buat rangkanya dulu. Setelah dari rangkanya, kalian tuliskan secara utuh nanti di bagian sini ya, di bagian LKPD-nya. Oke, silakan diterima dulu dua kelompoknya, kemudian partisipasi nanti untuk membuat sebuah pidato. Itu nanti untuk sebagai bahannya ya. Baik, kalau kalian sudah menerimanya, sekarang kalian boleh berdiskusi. Buat dulu kerangkanya. Setelah jadi kerangkanya, baru kalian buat menjadi sebuah teks yang utuh. Di situ sudah ada bahannya. Tinggal kalian diskusikan dan kita buat menjadi sebuah teks pidato. Ya, dipersilakan mulai dari sekarang. Waktu pengerjaannya adalah selama 20 menit. Ya, selama 20 menit. Nanti setelah jadi kalian akan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan pidato yang sudah kalian buat itu. Silakan 1, 2, 3 boleh mulai. Buat rangkanya dulu lagi. Oke. Iya, di mana? Jadi yang tadi di dalam amplop itu kalian akan hanya mengambil bahan yang kalian akan sampaikan ketika kalian berpidato. Oh, ini cocok. Ya, tidak. Hanya sebagiannya saja sebagai bahan itu yang akan kalian kembangkan menjadi isinya. Ya, itu bukan pidatonya, bukan, tapi itu bahan kalian. Sekarang kalian buatkan dulu kerangkanya dari yang pertama, ya.
tujuannya? Biar apa? Misalnya bahaya merokok misalnya. Bahaya merokok berarti apa tujuan kita? Agar masyarakat menjauhi rokok, menjauhi bahaya rokok itu karena dia berbahaya, itu tujuannya. Kemudian kerangkanya kita buat bagian pembuka dulu. Apa saja bagian pembukanya? Baca. Tuliskan salamnya. Apa mau salamnya? Apakah assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan sebagainya. Tuliskan di sampingnya. Nah, kalau sudah jadi ada ucapan penghormatan, ya, ucapan penghormatan kepada siapa yang akan kalian pilih nanti? Apakah kalian akan berpidato di kelas ataukah di luar misalnya kepala sekolah? Ya, ingat ketika kita ucapan penghormatan itu harus yang lebih tinggi dulu, baru ke yang rendah. Contoh kepala sekolah, guru, baru kemudian teman-teman sekalian. Ya, itu aturannya. Kemudian setelah kalian itu ucapan syukur. Nah, tuliskan kerangkanya ucapan syukur. Nah, bagian di sinilah yang kalian ambil bahannya di sana. Apa yang akan kalian sampaikan? Ya, di sini bagian buat di bagian isinya. Misalnya tadi kalian mengambil bahaya merokok, ya. Kenapa dulu di sana bagian pernyataan posisi? Oh, rokok itu adalah zat yang berbahaya dan sebagainya. Apa alasannya dia berbahaya? Tuliskan alasannya berbahaya. Ya, kemudian boleh kalian tulis juga bagaimana pencegahannya. Kemudian bagian penutup pidato dan selesai semuanya. Oke, dipersilakan lah. Boleh berikut yang ini. Nah, yang ini ikut yang ini ya untuk kerangkanya. Setelah menjadi kerangka nanti tinggal kalian pilih menjadi sebuah teks yang selesai. Ya, bahannya sudah ada, tinggal kalian ambil saja. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi, Mbak ya. Dampak ya, tuliskan di sini. Boleh kalian kembangkan juga sesuai dengan pikiran kalian, asal berdiskusinya. Nah, yang ini misalnya, mana tuliskan kerangkanya dulu, anak. Itu untuk pidato yang utuhnya. Yang ini terus tuliskan kerangkanya. Nah, tuh ya. Sudah, coba yang ini coba. Oke, nah seperti ini ya. Sudah, good job. Nah, yang ini kelompoknya sudah mulai bekerja ya. Boleh langsung dibuat kerangka bagian pertamanya. Bagian pidatonya silakan semuanya dulu. Bagian yang pertama. Bagian kerangka pertama dulu buatkan yang ini. Bagian kerangka pembukanya. Ya, kalian tuliskan apa sebagai pembukanya nanti. Oke, silakan. 20 menit ya. 20 menit waktu pekerjaannya. Nah, good. Yang ini sudah mulai. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah.
Tapi cahaya ya. Mau ditanyakan kalau ada kesulitan? Silakan ditanyakan kalau ada kesulitan ya. Begini Bu. Nah, ini. Ini Mas dong, sebelum aja nanti bisa sampai mati. Mau tidak nanti? Boleh sangat boleh anak boleh. Boleh sampai sekolah pembinaan kan boleh. Mau nyata kan? Oh, ada. Ya. Buatkan alasannya. Oke, saya bisa dong. Ada kesulitan yang lagi? Tidak ada. Nanti dia katanya satu orang ya kan menyanyikannya ke depan. Nana, ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke. Ada kesulitan yang seperti ini? Bahannya itu bukan pidatonya ya, tapi kamu itu adalah bahasanya, bukan bahan dulu data-datanya barulah dibuat. Oh yang ini loh yang saya sampaikan nanti dan akan sesuai dengan unsur Oke, silakan nanti jika ada yang kita mohon ditanyakan, jangan ada dalam dirinya saja ya, nanti ini untuk bisa diambil jangan sampai ada yang apa sih namanya ya di dalam nasi itu yang masih iya mengganjal ganjal dalam nasi.
setelah kamu kasih tahu rokok itu apa, kemudian apa bahayanya, ya kenapa dia berbahaya, ya kenapa kan dia berbahaya, setelah memutuskan itu ajakannya apa, kalau dia berbahaya nanti kamu ajakannya apa, ya dia kalau berbahaya sudah berarti harus dijauhi, ya marilah misalkan karena ini persuasi berarti ada dengan persuasi marilah kita juga tidak terkena kerusakan ini bisa kok bisa. Bagaimana yang ini udah sulit kan? Nah, nanti ini kan bagi-bagi tugas berarti ini. Oke, good, mantap. Oke. Semangat. Oke, langsung ditulis saja ya, langsung ditulis di ini kalau sudah jadi kerangkanya ya, langsung ditulis. Oke? Ya.
Oke, sekarang langsung mulai ya. Ada teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, guru sekalian, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dengan sehat. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita di alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tujuannya saya di sini untuk menyampaikan pidato berjudul dampak negatif narkoba bagi pelajar. Saat ini, dalam penggunaan narkoba bagi penerus bangsa yang mengkhawatirkan. Survei dari BNN dan LPI tahun 2019 menentukan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan dan mengkonsumsi narkoba. Narkoba memiliki beberapa jenis dibagi 3 golongan yaitu ganja, opium, dan tanaman. Ketiga jenis narkoba ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Oleh karena itu, ayo kita hindari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dampak negatif narkoba bagi pelajar. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa atau pelajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, dari kelompok yang lain apakah ada tanggapannya? Ada tanggapan tidak? Oke. Silakan kelompok berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita ilmu yang ternikmat, di antaranya beriman dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah. Kedua kalinya, selalu salam tak lupa mengaturkan kepada lingkungan alam yang kita yakini Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang lazimnya disebut minazulumat ilan yakni baiklah, untuk pengertian apapun berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dampak sampah bagi lingkungan. Hadirin yang berbahagia, sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun, yang menjadi masalahnya bukanlah sampah, melainkan perilaku orang yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan kerusakan, cedera fisik, penyebaran hama penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita membuang sampah pada tempatnya, agar kita terhindari dari berbagai macam dampak-dampak yang buruk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Jadi semuanya sudah melaksanakan presentasi yang diwakili oleh satu kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhirinya ya, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Oke, jadi ibu guru yang akan menanggapi. Jadi tadi ada beberapa kelompok yang masih belum lengkap ya, ada yang bagian belum menyampaikan harapannya apa.
Ya, harapan di bagian berikutnya belum disampaikan, jadi nanti itu yang dilengkapi. Kemudian nanti juga ada kelompok yang satu nanti ditambahkan ya bagian alasannya, bagian argumennya itu masih belum buat kenapa berbahayanya, kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan. Jadi nanti itu ditambahkan. Kemudian kalimat persuasinya juga nanti tolong ditambahkan ya, itu saja. Berikutnya silakan karena sudah diselesaikan, boleh sekarang dikumpulkan tugas proyek kalian semua. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan dikumpulkan proyeknya ya. Silakan dikumpulkan tugasnya masing-masing, kemudian boleh duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Oke, kembali ke tempat duduk semula. Kembangkan menjadi teks yang utuh.